Timnas Indonesia sangat-sangat dirugikan oleh seorang wasit. Kemenangan untuk mendapatkan 3 poin buat Timnas Indonesia gagal didapatkan karena wasit kontroversial. Pelatih Timnas Jepang, Haji Memoriyasu, peringatkan Timnas Indonesia agar berhati-hati kala bersua dengan Bahrain di Bahrain International Stadium nanti. Timnas Indonesia dicurangi wasit. Indonesia yang sepatutnya menang game ini akhirnya hanya mampu imbang 2-2 dengan Bahrain. Wasit Ahmad Abu Bakar Said Alkaf dari Oman telah merosakkan laga ini. Inilah perampokan terbesar dalam sejarah sepak bola. Match harusnya selesai menit 96. Bahkan sampai menit 100, itu match masih dilanjutin sama wasitnya. Tambah waktu 6 menit sampai 99 dikasih gol. Kenapa kita selalu jadi korban? Dan ini terjadi bukan cuma sekali, 2 kali, ini udah berkali-kali. Jika kita counter attack, yang harusnya katanya itu penalti karena Marcelino disikutkan. The referee should blow the whistle. Corner terakhir itu udah gak masuk akal. Setelah Baik sahabat sekalian, semalam tentu kita sekalian sudah menonton hasil pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Bahrain. Hasil semalam tentunya telah meninggalkan luka yang begitu dalam dalam diri pemain Indonesia dan juga segenap supporter serta rakyat Indonesia seluruhnya. Ini dikarenakan Timnas Indonesia ya sesungguhnya dicurangi bukan oleh pemain Bahrain, tetapi justru dicurangi oleh wasit itu sendiri. Wasit dari Oman memang terlihat sangat-sangat tidak netral dalam memimpin pertandingan tersebut. Dimulai dari pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Bahrain kepada Marcelino, itu pun dibiarkan, dan bahkan perpanjangan waktu yang ia berikan hanya 6 menit, tetapi justru peluit panjang dibunyikan pada menit ke-99. Dan hal itu ketika Bahrain menyamakan kedudukan 2-2. Jika diperhatikan, gol yang dicetak oleh pemain Bahrain untuk menyamakan kedudukan tersebut, jika diperhatikan secara sungguh-sungguh, itu sebenarnya sudah lebih dahulu offside sebelum mencetak gol. Tetapi lagi-lagi VAR tidak diambil atau tidak dicek ya, ketika pelatih Indonesia Sintayong mengajukan untuk biar bisa dicek kembali melalui VAR, justru mendapatkan kartu merah dari wasit ini. Dan wasit ini saya sangat yakin akan mendapatkan kecaman begitu banyak dari netizen Indonesia. Mungkin dia belum tahu seberapa hebatnya netizen Indonesia. Jika diperhatikan, netizen Indonesia justru lebih hebat dari para detektif, akan mencari tahu keberadaannya, akan mencari tahu segenap akun medsos dari wasit ini, dan pasti akan dibully habis-habisan. Baik, dalam video ini kita akan menyaksikan bahwa ternyata pertandingan ini jauh sebelumnya sudah diprediksi, di mana wasit ini yang memimpin pasti akan ada banyak sekali kecurangan. Dan jauh sebelum itu juga pelatih Timnas Jepang sudah mengingatkan akan hal ini. Dan kita juga lihat akan bagaimana Sintayong cukup kesal menyaksikan pertandingan semalam. Dan kita akan menyaksikan juga bagaimana reaksi dari para penonton atau para netizen terkait hasil pertandingan semalam. Mari kita ikuti video selengkapnya. Sudah ditetapkan oleh FC bahwa wasit Ahmad Alkaf dari Oman ini akan memimpin laga kita menghadapi tuan rumah Bahrain. Dia akan dibantu oleh 2 rekannya juga dari Oman, yaitu sama-sama dari Abu Oman, Bakar Al-Amri dan juga Rashid Al-Ghati. Nah, ada menimbulkan rasa kekhawatiran tentunya bagi para penggemar desain masyarakat sepak bola Indonesia bahwa tim asuhan Sintayong ini diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Ya, bisa saja terbukti, karena ini kan wasit yang dianggap dalam tanda kutip ini kontroversial. Betul. Bisa saja Ahmad Alkaf ini bisa merugikan tim kita, yang lebih bisa menguntungkan ketuan rumah Bahrain, karena ini sama-sama kan dari Timur Tengah. Dari Timur Tengah, betul. Mestinya banyak yang mengatakan jangan sana dong, ambil dari Korea, ambil dari Jepang. Artinya tidak satu pun di sana yang bisa memimpin pertandingan Bahrain lawan Indonesia. Baik, ternyata prediksi itu tepat ya.
bahwa hasil seperti yang kita saksikan semalam dan cukup membuat kita kecewa. Mari kita dengarkan, ya ternyata pelatih timnas Jepang juga sudah mengingatkan akan hal ini bakal terjadi kepada timnas Indonesia. Mari kita ikuti apa pesan dari pelatih Jepang untuk timnas Indonesia dalam sebuah berita ini. Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, peringatkan timnas Indonesia agar berhati-hati kala bersua dengan Bahrain di Bahrain International Stadium nanti. Pasalnya, mengaca dari laga-laga sebelumnya kala Bahrain menjamu timnas Jepang dan Australia, banyak kontroversi yang terjadi, mulai dari serangan laser ke mata pemain Jepang, diving yang dilakukan pemain Bahrain kontra Australia, dan yang membuat seluruh Jepang geram adalah pada saat supporter Bahrain menghina lagu kebangsaan Jepang yang sedang diputar. Tak cukup sampai di situ, Federasi Sepak Bola Bahrain juga tidak kalah nakalnya. Kala hari pertandingan versus Jepang, rumput lapangan National Stadium Bahrain digunting lebih pendek di hari pertandingan yang berbeda dengan panjang pada sehari sebelumnya. Tentu saja hal-hal licik tersebut dilakukan Bahrain untuk mengganggu konsentrasi lawan. Karenanya Hajime Moriyasu peringatkan Indonesia supaya berhati-hati dengan Bahrain, sebab dari mulai federasi, pemain, hingga supporter mereka sama busuknya. Nah, parah ini. Betul-betul parah ya. Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, memperingatkan timnas Indonesia untuk berhati-hati saat mereka menghadapi Bahrain di Bahrain International Stadium. Peringatan ini datang setelah sejumlah insiden kontroversial yang terjadi selama pertandingan timnas Jepang melawan Bahrain, serta pertandingan Bahrain melawan Australia. Moriyasu menyatakan bahwa ada sejumlah faktor yang harus diwaspadai oleh timnas Indonesia. Bahrain telah menunjukkan sikap yang sangat tidak sportif dalam beberapa laga terakhir mereka, ungkap Moriyasu. Dari serangan laser ke mata pemain Jepang hingga diving yang dilakukan pemain Bahrain saat melawan Australia, mereka telah menunjukkan bahwa mereka tidak ragu untuk menggunakan berbagai cara untuk mempengaruhi hasil pertandingan. Insiden yang paling membuat geram adalah tindakan supporter Bahrain yang menghina lagu kebangsaan Jepang saat sedang diputar. Moriyasu mengungkapkan kemarahan timnas Jepang atas tindakan tersebut. Kami sangat menghargai semangat sportivitas dalam sepak bola. Namun, apa yang terjadi dengan lagu kebangsaan kami jelas melanggar norma-norma ini dan menunjukkan betapa buruknya sikap mereka. Tidak hanya supporter, Federasi Sepak Bola Bahrain juga mendapat sorotan. Moriyasu menyoroti pengaturan rumput lapangan yang dilakukan pada hari pertandingan sebagai contoh dari tindakan licik. Sebelum pertandingan, rumput lapangan panjangnya 3,3 mm. Namun, pada hari pertandingan panjang rumput dipangkas menjadi 2,6 mm. Ini adalah tindakan yang jelas dirancang untuk mengganggu konsentrasi lawan, jelas Moriyasu. Pelatih Jepang tersebut menyarankan timnas Indonesia untuk siap menghadapi segala kemungkinan dalam pertandingan melawan Bahrain. Dari federasi, pemain, hingga supporter, semua menunjukkan sikap yang sangat tidak sportif. Timnas Indonesia harus siap menghadapi berbagai tantangan ini dan fokus pada permainan mereka. Kembali ke pokok pembahasan utama. Penggunaan laser dalam pertandingan sepak bola telah menjadi masalah yang dihadapi oleh banyak tim. Insiden di pertandingan Bahrain versus Jepang menambah panjang daftar kasus ini. Pada laga tersebut, pemain Jepang, Ayase Ueda, terlihat dibuat gagal fokus saat menghadapi serangan laser yang diarahkan ke wajah, terutama ketika ia hendak melakukan tendangan bebas atau penalti. Kondisi ini tentunya mengganggu konsentrasi pemain yang pada akhirnya dapat mempengaruhi performa tim di lapangan. Beberapa cuplikan yang beredar di media sosial menunjukkan momen di mana sinar laser tampak jelas mengarah ke wajah pemain Jepang. Meski mendapat sejumlah masalah, Jepang berhasil menaklukkan Bahrain dengan skor 5-0. Hasil ini membuat Jepang menggeser Arab Saudi di puncak klasemen grup C dengan 6 angka. Bahrain berada di urutan ketiga dengan 3 poin, sementara Indonesia di posisi keempat dengan 2 poin. Aksi tidak sportif ini mengundang reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk fans sepak bola Jepang dan media Jepang. Banyak yang menilai bahwa tindakan supporter Bahrain tersebut telah mencoreng fair play yang seharusnya dijunjung tinggi dalam pertandingan. Tak hanya pelatih Jepang,
Namun, melalui berbagai platform media sosial, banyak yang mewanti-wanti anak asuh Shin Tae-yong lebih waspada terhadap potensi gangguan serupa. Pasalnya, timnas Indonesia pernah mengalami momen buruk akibat penggunaan sinar laser di Piala AFF 2010. Saat itu, Indonesia tampil sangat dominan dan dianggap sebagai favorit untuk mengalahkan Malaysia. Di fase penyisian grup A, timnas Indonesia yang dilatih oleh Alfred Riedel berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor telak 5-1. Namun, pada leg pertama final yang diadakan di Stadion Bukit Jalil, seorang oknum supporter Malaysia secara sengaja mengarahkan laser merah ke wajah kiper Marcus Maulana Horizon. Tindakan curang ini berdampak pada konsentrasi kiper asal medan tersebut. Setelah insiden laser itu, timnas Indonesia dengan cepat kebobolan 3 gol. Pada edisi tersebut, Harimau Malaya berhasil meraih gelar juara. Meskipun di leg kedua mereka hanya kalah 2-1 di Stadion Gelora Bung Karno. Pertandingan Indonesia versus Bahrain merupakan laga yang sangat krusial. Mengingat pada tahun 2012 silam, timnas Indonesia pernah dibabat habis timnas Bahrain dalam turnamen yang sama dan stadion yang sama. Kala itu timnas Indonesia asuhan Aji Santoso kalah dengan skor telak 10-0 dari Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2014 di Bahrain International Stadium, yaitu stadium yang sama dengan yang akan digunakan kala timnas Indonesia bersua dengan Bahrain pada 10 Oktober mendatang. Tentunya supporter timnas Indonesia tak ingin sejarah kelam tersebut terulang kembali. Netizen khawatir insiden laser yang dialami pemain Jepang dapat menimpa pemain Indonesia. Mereka turut memberikan beragam komentar sindiran tentang insiden laser ke arah pemain Jepang. Fans Bahrain pikir dengan ngelakuin begini bisa buat konsentrasi pemain Jepang goyah kali ya. Tapi mereka lupa Jepang ya, tetap Jepang. Pemainnya aja pada kelas dunia semua, mental nggak usah diragukan lagi. Komentar salah satu netizen. Exactly, dikira Jepang tim ecek-ecek apa ya? Udah pakai cara begini, masih kebantai 5-0 WK. Sindir netizen. Bahrain sama kayak Qatar, kalau enggak curang nenggak akan menang dia. Jepang dicurangin aja masih bisa menang. Balas yang lain. Bahrain mainnya kotor banget, senggol dikit guling-guling dan demen provokasi lawan. Semoga nanti saat lawan Bahrain pemain Indonesia fokus. Tulis yang lain. Beberapa penggemar bahkan menyarankan agar PSSI mengajukan permintaan resmi kepada FIFA dan AFC untuk meningkatkan pengawasan dalam pertandingan nanti. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada gangguan dari supporter yang bisa mempengaruhi jalannya pertandingan. Selain itu, netizen juga berharap agar keamanan di stadion diperketat, terutama dalam hal pemeriksaan barang bawaan supporter ke stadion. Penggunaan alat seperti laser pen seharusnya dilarang keras dalam pertandingan sepak bola, karena dapat memberikan dampak serius terhadap performa pemain. Namun, tak hanya serangan supporter yang patut timnas Indonesia waspadai, sebab pemain-pemain Bahrain juga tak kalah busuknya. Mereka kerap melakukan diving yang sering merugikan lawan. Mengaca dari kasus Bahrain versus Jepang dan Australia, tidak menutup kemungkinan federasi mereka akan lakukan hal licik serupa demi meraih kemenangan di kandang sendiri. Dengan peringatan ini, timnas Indonesia diharapkan dapat bersiap dengan mental yang kuat dan strategi yang tepat saat bertanding melawan Bahrain di Bahrain International Stadium. Sementara itu, para penggemar sepak bola di Indonesia dan Jepang berharap agar pertandingan tersebut dapat berlangsung dengan adil dan sesuai dengan semangat sportivitas yang tinggi. 경기를 안 봐서 묻는지 모르겠지만 왜 하나인지 대해서는 직접 본 분들은 다 생각할 것이고 TV 중계 받은 사람들도 느낄 것이다. 6분 줬지만 6분 이상 훨씬 더 많이 보는 것은 잘못된 것이고, 우리 선수들이 부딪히기만 하면 우리는 파울이고 왜 상대는 그냥 매 경기 그냥 진행을 하는지 대해서 도대체 이해가 안 된다. Penalti dong itu! Woi, anjing wasit tai banget men. Itu nyikot ya Allah, VAR lah. Kau tadi kan VAR. Woi, udah lewat VAR nih. itu. Udah lewat nih. Wasit tai banget. Good. Dong, di VAR dong. Itu bisa VAR loh. Pas, ambil dulu. Wah gila coy. Habis dong, habis. 100.000 pik. Itu di VAR bisa loh. Tadi kan babak 1 di VAR. Botak. Udah bangun terus. Itu siapa itu suruh bangun tuh? 100.000. Udah nggak bakal dikasih sama wasit. Ayo udah lewat ini, Goy.
wasit anjing. Udah 97. Buang. Wasit tai bang. Aduh. Anjing bahaya. Allahu Akbar. Set, udah lewat, Set. Wasit goblok. Set, kau Menitnya udah sudah nggak lewat kasih itu. VAR. Menit udah berapa lewat. ini? Ini bangsat wasit ini bener-bener dah. 102.000, terima kasih. Ya, checking possible banget. Enggak, penalti kita. Dan kita apa Penalti yang dia? Kita lah. Enggak. Kita itu. Nah ini penalti. kenapa tetap disuruh main kalau cek Enggak. possible? Harusnya matiin dong. VAR komplit apa? No penalti. No penalti. Buang. Dah. Udah. Buang aja sejauh mungkin. Counter attack. Sip, sendiri. Mampus Masuk. lu. Mampus lu. Lawan, ayo, Mampus lu. kasih. Aduh. Masih bisa. Ayo. Aduh. Allahu Akbar. Ya Allah, kayak gitu. Habisnya mana? Habis lah Wasit. anjing. Wasit goblok. Weh, buang. udah tiup. Mana? 98, Set. Gila ini udah 2 menit loh. Oke, Set, terusin sampai 110. Terusin Set sampai 2 jam, Set. Wasit kon. Traksi. Terusin Set sampai 2 jam, Set. Mantep, paten. 110 menit kalau perlu. Jay. God. Wah, anjing. Lagi anjing. Woi, menit berapa, woi? Botak. Haram. Iya, kemenangannya haram betul. Dirampok kita ini. Makan tuh oil money. Wasit. Dicek VAR aja enggak gitu loh. Woi, kasihan betul ya. Goks. Apa kabaran gue ini emang gila, beda sendiri loh dia. DNA Indonesia sekali. Jadi guys ya, si Justin Hubner kan doi kan absen ya untuk pertandingan lawan Bahrain dan juga Cina. Dan dia bikin statement di caption Instagramnya. Ini lo baca sendiri dah. Ini udah ditranslate ya. Kalau versi aslinya yang ini nih. Hai Garuda fans, saya ingin memberitahu bahwa saya tidak ikut pertandingan melawan Bahrain dan Cina karena cedera. Nah dia ngasih tahu nih, ngasih kejelasan nih boy. Saya mendoakan yang terbaik untuk tim dan saya yakin mereka akan meraih hasil yang bagus. Terima kasih untuk dukungan semuanya. Aura kartu kuning akan segera kembali ke lapangan. Preman. Dari abang-abangan El Sosmed. Gils, gue suka banget sih sama mentalitinya dia ya. Dia nggak pernah takut ngelawan siapapun loh. Gue jadi inget ya waktu lawan Vietnam ya. Dia bilang easy win. Dimana dulu main-main timnas kita kalau ketemu Vietnam itu pada tunduk boy. Pada kagak berani ngelawan. Emang kita butuh sekali sosok seorang Hubner ya. Untungnya sekarang udah ada Hilgers. Jadi dengan absennya Hubner, kita sebagai penonton, fans timnas yang waras, berkali-kali gue bilang Bung Toel nggak diajak, kita nggak perlu khawatir boy. Kemungkinan besar 3 back yang dimainkan oleh Sintayong nanti adalah Hilgers, Rido, dan juga Jai. Kemungkinan besar ya. Gue nanti bakal bikin previewnya sebelum match lawan Bahrain dan juga Cina. So, lekas pulih abang-abanganku. El Imut, El Seleb, Bang Aura, Bang Kartu Kuning, Bang Antagonis, apapun lah. Cepat sembuh Hubner. Semoga bisa bergabung kembali dengan timnas kita di bulan November untuk melawan Jepang dan juga Saudi Arabia. Mari kita bersama-sama ke Piala Dunia Hubner. Terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. Ini kayaknya peraturan baru FIFA ya. Pertandingan bola sekarang 2 hari ya. Ya. Lama banget wasitnya ini. Peluit ini sudah menit ke 98 udah lebih. Ini kan 6 menit nih ya, 6 menit. Ini 98. Ya Allah wasit lamanya meniup wasit. Memoriku sampai mau habis ini belum ditiup-tiup juga fluidnya nih. Kan Allahu Akbar, sit. Astagfirullahaladzim, sit. Kok bisa dibikin? Ya Allah, mainnya. Astaga, kasihan. Ya ampun. Apa astagfirullah? Ini apa? Ya ampun. Alah, sit. Timnas Indonesia sangat-sangat dirugikan oleh seorang wasit. Kemenangan untuk mendapatkan 3 poin buat timnas Indonesia gagal didapatkan karena wasit kontroversial. Tambahan waktu yang seharusnya didapat 6 menit namun berjalan hingga 10 menit. Gol penyama kedudukan dicetak di menit 9 dari tambahan waktu 6 menit yang diberikan. Sungguh susah dipercaya. Saya jadi trauma sama wasit-wasit botak. Gimana tanggapan kalian guys? Kau siapa nama kau? Ahwa.
Jidat gua biru loh. Katanya kok orang kampung bilang kalau jidat biru rajin sholat, kotok-kotok. Gimana? Ih, Abu Jahal. Ya Allah. Kesel kan. Kau. Mente yuk. Kayak ini kepalanya ada, kayak bakso bakar gosong. Betul kali, aku kesel kali tuh. So ini. Baru kali ini main bola 90 menit ditambah 6 menit. Tambahan waktu ada tambahan waktunya. Baru kali ini tambahan waktu ada tambahannya 3 menit. Ya Allah. Buat kalian Bahrain, kosong kalian semua, kosong, nggak ada kalian kosong banyak. Gaya kalian seneng di kandang kalian. Buat kau ya, siapapun nama kau, aku nggak tahu kok. Ya Allah, Sherlock lah kalau mau main kita. Aku kesel kali ya. Padahal ada jam loh di tangan kanan kirinya loh. Nggak nengok dia Pak Erick Thohir, tolong Pak. Ini kami masyarakat Indonesia butuh bantuan Bapak. Bapak yang paling kompeten di sini. Tolong Pak. Untuk kau Sid ya. Tunggu kau di akhirat. Dituntut sama masyarakat Indonesia ya Sid. Ayo kau. Satu kata untuk wasitnya weh. Indonesia 2 2. Kesel banget gue sumpah. Kemarin kita seri rasa menang, kali ini seri rasa kalah. Didobolin sumpah. Nggak ngerti lagi. Wasit emang dari awal susah lah ngomong sama negara minyak yang dilawan. Kita paling minyak di muka Indonesia. Main udah cakep banget, udah 2-1, udah menang. Gol cantik dari Rafael Stroke. Mana udah emang disetting banget kayaknya. Nungguin pertambahan waktu udah lebih, tetep aja nungguin gol. Botak sialan emang tuh wasit. Gue nggak tahu deh. Lo yang nonton pasti emosi kan? Nggak mungkin gue doang. Terlepas dari settingan wasit, mafia, bandar judi bola, gue nggak tahu ya. Cuman di menit-menit akhir tuh Indonesia beberapa kali dapat megang bola. Cuman rasa ketakutan dan jadi hilang-hilang bola dan ngebuang bola begitu aja. Manulah next lawan Cina. Udah deh, lawan Cina udah tahu nih, nggak usah ngarep banyak. Lewat. Bego. Ini agak lu habis, bego. Tambah waktu 6 menit sampai 99 dikasih gol. Kenapa kita selalu jadi korban? Dan ini terjadi bukan cuma sekali, 2 kali, ini udah berkali-kali. Jika kita counter attack, yang harusnya katanya itu penalti karena Marcelino disikutkan. The referee should blow the whistle. Corner terakhir itu udah gak masuk akal. Setelah itu, Coach Sinteyong kena kartu merah. And I'm not afraid to say this, karena gue yakin kalau bukan kita yang ngomong, gak ada lagi yang bisa ngomong. Kenapa? Karena kalau pemain timnas yang ngomong ke media atau Coach Sinteyong yang ngomong ke media, mereka kena problem, mereka kena denda, mereka kena larangan bermain. Kita yang harus speak up, kita yang harus pakai suara kita. Ketika Indonesia dirugikan, gak ada lagi perpecahan. Kita harus bersatu, kita harus lawan. This is not football, ini bukan sepak bola. Langsung aja komen sekarang, siapakah man of the match hari ini menurut kalian guys? There's only one name dan itu adalah yang jadi pusat perhatian saat ini. FIFA, you have to investigate. Kemarin di Piala Asia, ketika kita dicurangin pemain timnas, ada yang speak up, gue lupa siapa. Apakah dia aman? Tidak, kena problem. Lawan siapa guys? Di kualifikasi Olimpik. Yang ronde, yang pokoknya, ini anjing gue sampai gonggong-gonggong. Kenapa? Kamu kesel sama wasit ya? Marah-marah. Wasitnya gatal. Ngerti gatal le? 90 tambah 6, kuwi 96. Mentok-mentoke 98. Terus ngantuk 99. Nah, harusnya sekalian totalitas 120 menit, 2 jam bermain, sisa 52 lho. Bar di gol langsung disemprit rampung. Jinguk kowe, turumu miring, ngisingmu ngadeg.
Gua baru percaya ternyata Sintayong ini adalah spesialis pecat pelatih lawan ya adik-adik. Salah satu kemungkinan yang bakal dipecat itu adalah Roberto Mancini ya. Hasil seri Indonesia dan Arab Saudi ini membawa Roberto Mancini ke ujung tanduk sebagai karir kepelatihannya di Arab Saudi. Karena kalau kemarin Arab Saudi kalah lawan Indonesia, Roberto Mancini itu udah auto dipecat oleh PSSI-nya Arab Saudi kok. Nama kedua ada Graham Arnold. Dia adalah salah satu pelatih timnas Australia saat ini. Track record yang kurang bagus dari Australia secara mengejutkan, mereka tuh kalah kemarin lawan Bahrain 1-0 dan kemarin baru aja ditahan imbang oleh Indonesia 0-0, membuat karir kepelatihan Graham Arnold ini di ujung tanduk. Banyak fans yang menyerukan untuk segera dipecat. Korban ketiga adalah Ivan Kovic yang saat ini menjadi pelatih Cina. Sebelumnya di 2 match awal, Cina ini udah kalah 2 kali secara beruntun. Yang paling memalukan itu dibantai Jepang 7-0. Apalagi kalau misalkan nanti ketemu Indonesia dan Cina kalah, kemungkinan besar Ivan Kovic langsung dipecat oleh PSSI-nya dari Cina kemungkinan. Ini udah habis waktunya, udah 97 deh. Nah, ajar beneran. Zolim sama tuh wasit lo, kurang ajar tuh, najis banget. Offside ini, cek VAR, offside ini, cek VAR, offside. Yang offside nomor 9. Enggak offside ini, kakinya di atas Ragnar. Wasit anjing, cek VAR, jangan tiup peluit dulu. Bangsat kau, nasi kebuli tidak jadi. Ini 98 nih, 98. Wasit tolol nih. Astagfirullah, dari tadi tangan sampai gemeteran tuh guys. Kesemutan nih guys. Deg-degan, keringat dingin guys. Tuh kan anjing wasit ya. 98 guys tuh, 98 tuh. Nah, dicurangi kita guys tuh, dicurangi. Wasit bangke. Apa-apaan kayak ini permainan ini. Menit dah sampai segini pun Gak ada checking lagi. Gak ada checking lagi. Wasit pantek. Jelas kan kata komentator kan. Siap-siap aja lah. Ini gambar apa? Betul sekali. Ini adalah babi. Oke. Untuk gambar kedua. Tahu apa enggak? Ini apa? Benar sekali. Anjing. Ini anjing. Wasit, waktunya udah, Sit. Wasit apa sih? Duit gak? Wasit! Wasit mau sampai kapan wasit? Udah 8 menit. Wah, wasitnya gak bener, Cok. Udah 8 menit, anjir. Masa iya gol? Weh, wasit masa gol? Wasit tambahan waktunya gak wajar, anjir. Cek offset, weh. Demi Allah, ini gak masuk akal, sumpah. Ini baru pertama kali nih gue ngerasain kayak unfair banget. Di kartu merah, Cok. Pak Sumarji, VAR-nya mana? Gak fair. Weh, botak. Ini ada yang aneh. Gak adil. Monyet. Inilah perampokan terbesar dalam sejarah sepak bola. Match harusnya selesai menit 96. Bahkan sampai menit 100. Itu match masih dilanjutin sama wasitnya. Lu dibayar berapa sih botak? Pemain kita ya guys ya, di-tackle sampai kepala bocor, didiamin sama dia. Tapi pemain Bahrain disenggol dikit prit, kayak pemain Madrid ini Bahrain. Ayo kita tag AFC guys, buat pecat ini wasit ini. Ini jelas perampokan ini. Ya, tapi dibalik itu golnya El Clamer keren sih tadi. Jangan panggil dia El Clamer lagi ya, panggil dia El Placing. Keren banget placingnya tadi. Debutnya Hilhers juga keren banget. Emang kalau pemain mahal itu beda, solid banget, keras, gak bisa lewat itu lawan. Di balik perampokan ini kita sudah berkembang jauh guys. Di 2014 kita bahkan dibantai sama Bahrain 10-0 lagi. Ya udah guys, mari kita fokus dukung timnas di match berikutnya saja. Di tanggal 15 Oktober melawan leluhur saya, Cina.
Wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, memerlukan 3 menit untuk memeriksa gol timnas Indonesia yang dilesakan oleh Ragnar Oratmangoen dalam laga kontra Bahrain. Timnas Indonesia akhirnya mencatatkan tembakan pertamanya dalam permainan pada menit ke-45 C3. Namun, wasit Ahmed Alkaf asal Oman dipenuhi oleh keraguan sehingga perlu mengecek ulang situasi melalui video assistant referee, VAR. Dia membutuhkan 3 menit untuk mengambil keputusan, tepatnya pada menit ke-51, dan hasilnya adalah gol Ragnar Oratmangoen disahkan yang menjadikan skor 1-1 pada saat jeda turun minum. Hilgers menyentuh bola dengan paha kaki kirinya sehingga gol tak bisa dibatalkan, dan Oratmangoen tidak berada dalam posisi offside saat menerimanya. Oleh karena itu, Ahmed Alkaf wajib mengesahkannya karena fakta di lapangan memihak kepada timnas Indonesia. Di menit ke-99 Bahrain mampu mencetak gol penyeimbang, meskipun sudah melewati tambahan waktu. Para pemain Indonesia dan ofisial tim termasuk Shin Tae-yong sempat melakukan protes kepada wasit. Bahkan, manajer timnas Indonesia Sumarji mendapatkan kartu merah dari wasit. Timnas Indonesia dicurangi wasit. Indonesia yang sepatutnya menang game ini akhirnya hanya mampu imbang 2-2 dengan Bahrain. Wasit Ahmad Abu Bakar Said Alkaf dari Oman telah merosakkan laga ini. Game yang sepatutnya ditamatkan pada minit ke-96 telah dipanjangkan. Dari mana datangnya 3 minit masa tambahan itu? Apa benda ni weh? Sepanjang game pemain Bahrain hanya pandai berguling-guling di atas padang mencari bola mati. Gol pertama mereka datang daripada sepakan percuma roket yang cantik. Selain daripada itu, serangan mereka banyak dipecahkan oleh J. Izzaz dan Miss Hilgers. Beberapa percubaan Bahrain juga diselamatkan oleh Martin Pas. Dari segi serangan, Tom Hay dan Rafael Strik main dengan bagus hari ini. Pergerakan Rafael Strik di babak pertama telah menghasilkan gol pertama timnas Indonesia oleh Ragnar. Masuk babak kedua, Bahrain cuba menyerang Indonesia tetapi gagal menembusi pertahanan mereka yang kebal. Rafael Strik menjaringkan gol kedua timnas Indonesia yang cantik di sudut kotak penalti. Lepas tu memang nampak Garuda yang akan unggul game ini. Tapi semua ini tak bermakna apa-apa apabila wasit memberi masa tambahan kepada Bahrain untuk menjaringkan gol kedua. Kalian setuju dengan Abam yang wasit ini masalah? Komen kat sini. Harusnya ini sudah habis Harusnya ini sudah habis. Lino jangan. Ref, ini waktu sudah habis ini. Buang bola ke langit. Waktu habis. Referee, jangan begitu boleh. Kamu main apa ini? Aduh, referee selalu begini Mi. Kita tuh selalu dicurangi aja. Aduh. Botak ini 97 nih. Pasti gol. Vamos. 97. Referee aduh, ini main apa Kau lihat waktu apa? Aduh. Pasti gol, pasti kita ini pasti seri 2-2. Tukang tipu nih Mi. Segitiga. Maksudnya passing jauh yo. Dribble Marcelino dari kanan dari Marcelino. Segitiga. Harusnya ini sudah habis Segitiga. Referee. Wih, 98 binatang Aduh, waktu lama sekali. Bah, ini kentara sekali kalau kita ini dicurangi terus. Yesus tidak pernah habis. Botak kita selalu dicurangi terus ini. Pasti ini seri ini. Lihat saja. Ini sampai gol dulu baru waktu habis. Kimai binatang. Handsball penalti bangsat. Lihat saja nih. Gol. Pasti tunggu gol. Kontol. Saya sudah tahu ini. Aduh. Ahmed Alkaf, wasit curang ini harus diberi sanksi oleh FIFA karena sudah merugikan timnas Indonesia. Gimana enggak, ia tidak segera menghentikan permainan setelah pertandingan sudah melewati batas waktu. Wasit harusnya menghentikan pertandingan pada menit 96 karena waktu tambahan di babak kedua hanya 6 menit. Namun wasit terus melanjutkan pertandingan hingga Bahrain akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit 98. Ini wasit gila, udah lewat 2 menit masih juga belum niup fluid. Sengaja banget, gak ngebiarin Indonesia menang lawan Bahrain. Kayaknya wasit ini dapat tambahan uang saku nih guys. Gimana menurutmu?
taking place in Africa. Terima kasih Presiden FIFA. Anda telah membuat keputusan yang tepat dengan menetapkan timnas Indonesia sebagai pemenang di laga melawan Bahrain. Karena wasit Ahmed Alkaf terbukti telah melakukan 3 kecurangan yang merugikan timnas Indonesia. Ya, wasit asal Oman, Ahmed Alkaf terbukti melakukan 3 kecurangan sekaligus saat menjadi pengadil di laga timnas Indonesia versus Bahrain. Pertama, wasit Ahmed lebih memihak Bahrain dengan memberikan pelanggaran kepada mereka. Meskipun hanya sentuhan kecil dan sangat minimal, hal yang sama tidak berlaku untuk Indonesia. Yang kedua, wasit yang sama-sama berasal dari Timur Tengah tersebut terbukti membiarkan permainan berlanjut lebih dari 3 menit dari tambahan waktu 6 menit di injury time babak kedua, sehingga Bahrain bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Yang ketiga, tidak ada cuplikan apakah gol kedua Bahrain sudah dicek VAR atau tidak. Padahal, wasit Pontus tersebut memerlukan waktu 3 menit untuk memeriksa gol timnas Indonesia yang dilesakkan oleh Ragnar Oratmangoen. Nah, dengan 3 kecurangan ini, sudah tepat jika FIFA menyatakan timnas Indonesia sebagai pemenang di pertandingan yang berlangsung di Bahrain International Stadium. Di lain sisi, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sangat mengecam perilaku wasit asal Oman tersebut. Menurut Pak Erick, wasit Ahmed Alkaf layak masuk penjara. Sangat disayangkan jika di laga yang krusial pengadilnya berbuat tidak becus. Menurut saya, wasit itu sudah selayaknya dibuih karena mencoreng nama baik persepak bolaan Asia, kata Erick Thohir. Erick juga menyatakan, sudah tepat FIFA menyatakan Indonesia sebagai pemenang. Kita ini tadi memang pemenang. Kalian sama-sama lihat kan, gol kedua Bahrain itu menit keberapa? Tambahan waktunya berapa? Tegas Erick Thohir. Ya, Indonesia dirampok guys. Kemenangan timnas Indonesia dirampok oleh orang ini nih. Buat yang setuju sama gue, yang masih tanda tambah sebelah, dipencet, di followin gue, sikat. Ya, perampok itu bernama Ahmed Alkaf, wasit asal Oman, dengan beberapa keputusannya di sepanjang pertandingan. Di menit-menit akhir, Marcelino Ferdinand dijatuhkan di kotak penalti dan tidak ada pelanggaran. Kemudian, tambahan waktu 6+3 yang akhirnya merugikan kita karena berbuah tendangan sudut. Itu dia yang memupuskan kemenangan yang sudah di depan mata, dan timnas Indonesia gagal meraih 3 poin. Salman bin Ibrahim Al Khalifah adalah ketua AFC, dan nggak tahu kebetulan atau bagaimana, beliau asal Bahrain guys. Mungkin ini ada kaitannya dengan hasil pertandingan hari ini. Kabar baiknya, Arya Sinulinga, exco PSSI, langsung melayangkan protes atas kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf tersebut dalam pertandingan Indonesia versus Bahrain. Kejadian ini membuat semua pemain dan termasuk pelatih timnas kita, Sintayong, kecewa. Gue juga setuju atas pernyataan Koci bahwa kita harus memviralkan hashtag AFC Mafia. Gimana guys? Kalau lu setuju sama gue, kita ramein dan tulis di kolom komentar hashtag tersebut. Komentarnya sikat. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan kekecewaan rakyat Indonesia atas hasil pertandingan semalam, di mana sesungguhnya timnas Indonesia dicurangi oleh wasit yang memimpin pertandingan semalam. Kita nantikan pertandingan berikutnya. Kita berharap Indonesia bisa memberikan kejutan dan bisa membalas kecurangan yang terjadi semalam. Baik, kepada para sahabat sekalian yang ingin berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.